Selamat datang, selamat bergabung dalam pembahasan kita hari ini terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang fondasi penelitian kualitatif. Nah, konsep dasar daripada penelitian kualitatif yang pertama disampaikan oleh Bogdan dan Taylor tahun 75, di mana mereka mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data, yaitu berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Ya, holistik itu artinya utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Kemudian yang kedua, disampaikan oleh Kirk dan Miller tahun 86, di mana mereka mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam pengistilahannya. Kemudian ada David William tahun 95 mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Lalu ada Densin dan Lincoln tahun 87, di mana mereka mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Ya, penelitian kualitatif ini sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman apabila ingin membuat riset. Ya, kalau misalnya kita di dalam penelitian kuantitatif itu kan dihadapkan pada angka-angka. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini lebih mengarah kepada wawancara, observasi, dan kita menggunakan data-data yang ada di lapangan, lalu kita simpulkan. Nah, dari penyimpulan itulah yang akan kita tuangkan ke dalam riset atau penelitian kita. Nah, kita lanjutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan kemudian menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Artinya apa? Dalam penelitian kualitatif ini tidak seluruh konteks dapat diteliti. Ya, jadi kita hanya memilih salah satu topik yang lebih detail, yang lebih mengerucut, baru kita perdalam. Ya, seperti itu. Ya, jadi bahwa penelitian kualitatif tidak seluruh konteks yang dapat diteliti, tetapi penelitian kualitatif harus dilakukan dalam suatu konteks yang khusus. Karena dia sifatnya tuh sebenarnya induktif. Nah, penelitian yang menghasilkan prosedur analisis, tapi tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jadi dia tidak memasukkan unsur-unsur analisis statistik. Seperti yang tadi saya sampaikan, lebih kepada data-data, dokumen, apakah dia berupa foto, simbol, yang nantinya kita harus dengan perasaan kita, dengan feeling kita, lalu kita tuangkan hal tersebut ke dalam riset atau penelitian yang kita buat. Ya, makanya dalam penelitian kualitatif itu, terkadang perlu ya kita datang ke satu tempat atau suatu daerah di mana kita tinggal atau stay di sana untuk mengetahui mekanisme atau siklus yang terjadi di tempat tersebut. Nah, penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik, dan rumit. Atau penelitian yang memandang sesuatu sebagai upaya membangun pandangan subjek penelitian yang dirinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik yang utuh, dan rumit.
Ya, kemudian penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan juga perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan juga persoalan tentang manusia yang diteliti. Nah, dari kajian tentang definisi-definisi tersebut, dapat disintesiskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, kemudian persepsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Nah, fungsi dan pemanfaatan penelitian kualitatif, ya, yang pertama itu pada literatur awal, kemudian subjek literatur tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Kemudian, sebagai upaya untuk pemahaman literatur perilaku dan juga literatur motivational. Kemudian untuk literatur konsultatif, lalu memahami isu-isu rumit daripada suatu proses, ya. Karena tadi kita bicara secara detail atau secara rinci, tentunya kita harus terus menggali ya kedalaman daripada masalah yang ingin kita teliti. Makanya tentu akan muncul isu-isu rumit dari proses yang terjadi. Kemudian memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang. Lalu untuk memahami isu-isu yang sensitif untuk keperluan evaluasi, dan untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif. Jadi ada reasonnya bahwa kenapa ketika kita membuat penelitian ini ternyata dia lebih tepat atau lebih cocok dimasukkan ke dalam penelitian kualitatif dan bukan kuantitatif. Jadi bukan sembarangan kita memilih kualitatif aja, tapi tidak ada dasarnya, harus ada dasarnya untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian. Digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Ya, jadi biasanya dalam penelitian kualitatif itu, ketika kita menggunakan metodenya adalah studi kasus, tentu kasusnya itu harus benar-benar kasus ekstrim, yang notabene itu dia memang benar-benar sebuah masalah, dan ternyata belum banyak orang yang tahu tentang hal tersebut, sehingga layak bagi kita untuk meneliti kasus tersebut. Ya, jadi fenomenanya ini memang sebuah masalah yang dirasa cukup ekstrim dan sangat signifikan, dan nantinya juga bisa berdampak bagi banyak orang, dan ternyata memang belum banyak diketahui sehingga layak bagi kita untuk melakukan riset terhadap fenomena tersebut. Kemudian yang ke-11, digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui. Digunakan oleh peneliti yang bermaksud melakukan literatur atau literasi secara mendalam. Nah, dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang. Misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Ya, jadi kalau kita lihat dari latar belakang ini, kita ingin tahu apa sih motivasinya, lalu bagaimana peranannya. Value yang bisa kita ambil dari masalah atau fenomena tersebut apa. Bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana perspektif atau pandangan kita terhadap fenomena tersebut. Kemudian digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan. Ya, karena di dalam penelitian kualitatif itu kan tujuannya kita harus bisa menciptakan teori baru ya. Kalau dalam tingkatan mungkin dari tesis atau disertasi itu, teman-teman tentunya ketika memilih metode penelitian kualitatif itu dia harus menciptakan sebuah teori baru. Itu luaran yang harus didapat maksudnya ya, seperti itu.
kemudian dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Nah, bagaimana karakteristik penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Nah, dari hasil penelaahan kepustakaan ditemukan bahwa Bogdan dan Biklen tahun 82 mengajukan 5 ciri. Kemudian Lincoln dan Guba tahun 85 mereka mengulas 10 ciri penelitian kualitatif. Nah, uraian di bawah ini merupakan hasil pengkajian dan sintesis kedua versi ahli tersebut. Ciri-ciri penelitian kualitatif yang pertama, latar alamiah. Ya. Jadi dia dari latar belakangnya itu terjadi secara alamiah, bukan dibuat-buat supaya ada masalah, tidak, tapi memang masalah ini memang sudah ada. Ya, karena itulah tugas kita ya sebagai periset atau peneliti, sukanya mencari masalah. Memang benar tujuannya kita itu ingin mencari masalah yang mana masalah tersebut ingin kita kupas dan ingin kita selesaikan masalah tersebut. Dan latar belakang masalah itu harus terjadi secara alamiah. Kemudian manusia sebagai alat atau instrumen ya. Jadi kalau teman-teman mendengar istilahnya adalah sebagai responden atau informan ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu biasanya kita mengumpulkan informan ya minimal 1 sampai 4 atau 5 lah sebagai media kita atau alat kita untuk melakukan riset tersebut. Yang mana informan tersebut harus benar-benar dia berada di lapangan pada saat masalah tersebut terjadi. Ya, kemudian ciri yang ketiga adalah metode kualitatif. Ya, nanti akan dibahas ada beberapa metode kualitatif, kemudian ada analisis data secara induktif, teori dari dasar grounded theory, lalu ada deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Nah, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, landasan teoritis penelitian kualitatif, pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Ya, jadi dari fenomenologi. Oleh karena itu, fenomenologi ini dijadikan sebagai dasar teoritis utama. Sedangkan yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan. Tadi fenomenologinya sebagai dasar teoritis utama, tapi untuk simbolik, kebudayaan, dan etnometodologinya dijadikan sebagai dasar tambahan, yang melatar belakangi secara teoritis penelitian kualitatif. Nah, biasanya secara klasik peneliti kualitatif berorientasi pada teori yang sudah ada. Ya, dari teori itu bisa saja masalah yang kita buat ini kita kupas, kemudian kita kupas dan lebih dalam dan lebih mendetail. Nah, bisa jadi nanti akan muncul teori baru ketika kita sudah menggunakan teori yang ada. Nanti dari sana akan muncul teori yang baru. Nah, teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Nah, dalam uraian tentang dasar teori, Bogdan dan Biklen tahun 82 menggunakan istilah paradigma. Nah, beberapa kemungkinan teori yang menunjang pendekatan kualitatif. Yang pertama ada fenomenologi, lalu ada interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologi, etnografi, penelitian lapangan, dan grounded theory. Nah, kita lihat ya, definisi dari beberapa istilah yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang pertama adalah paradigma, diartikan sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama. Konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan juga cara meneliti. Itu adalah paradigma. Kemudian orientasi
atau perspektif teoritis adalah cara memandang dunia, asumsi yang dianut orang tentang sesuatu yang penting, dan apa yang membuat dunia bekerja. Ya, bagaimana cara kita memandang dunia, dan asumsinya seperti apa tentang sesuatu yang penting tersebut. Nah, dalam suatu penelitian, apakah dinyatakan secara eksplisit atau tidak, biasanya paradigma peneliti atau orientasi teoritis tertentu mengarahkan pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, peneliti kualitatif yang baik itu menyadari bahwa dasar orientasi teoritisnya dan memanfaatkannya dalam pengumpulan dan analisis data. Nah, teori akan membantu menghubungkannya dengan data yang ada. Nah, beberapa pertanyaan umum tentang penelitian kualitatif. Dapatkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama? Sebenarnya ada ya, yang mana kita membuatnya dalam mixed method. Tapi biasanya di beberapa kampus tidak memperbolehkan, ya kalau kuanti saja, kalau kuali ya kuali saja. Jadi memilih salah satu pendekatan. Apakah penelitian kualitatif benar-benar ilmiah? Ya, tentunya hal ini bisa dikatakan ya sangat ilmiah. Lalu bagaimana perbedaan penelitian kualitatif dengan pekerjaan guru dan wartawan? Ya, itu bisa tetap diaplikasikan ya, seperti pekerjaan guru atau wartawan ini. Lalu apakah pandangan prasangka dan sejenisnya berpengaruh terhadap data? Nah, ini dia ya, karena kita dalam penelitian kualitatif itu menggunakan our feeling ya, untuk menginterpretasikan sebuah data, gambar, atau simbol tadi, tentunya kita harus berprasangka secara ilmiah, dalam artian seperti itu ya. Bukan berprasangka tidak ada unsur ilmiah, tapi berprasangka secara ilmiah. Jadi tetap memasukkan unsur-unsur ilmu pengetahuan atau wawasan kita dengan background pendidikan yang kita miliki, baru kita menjustifikasi terhadap fenomena atau masalah yang ada, dan kita akan tuangkan ke dalam riset kita. Kita simpulkan, kita ambil konklusinya seperti apa ya. Kemudian, apakah kehadiran peneliti mengubah perilaku orang-orang yang sedang diteliti? Kalau kita misalnya dalam satu bulan kita masuk ke dalam sebuah komunitas, yang notabene kita ingin meneliti komunitas tersebut, tentunya dia akan awal-awalnya mungkin dia berubah, tapi lama-kelamaan dia akan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Sehingga dari sanalah baru kita bisa eksplor lebih dalam perilaku orang-orang tersebut. Karena nanti sebenarnya tujuannya kita membuat penelitian kualitatif ini adalah bisa menghasilkan kebaharuan atau novelty, dan novelty itu nanti menghasilkan sebuah teori baru, dan teori baru tersebut bisa diaplikasikan kepada komunitas tadi, atau diaplikasikan kepada tempat di mana kita meneliti, dan akhirnya memberikan wacana baru atau wawasan baru ya terhadap hal yang kita teliti. Kemudian, apakah dua orang peneliti yang meneliti secara terpisah dapat menghasilkan kesimpulan yang sama? Jawabannya adalah iya, dan juga bisa tidak ya, karena kan dua orang peneliti bisa saja dia membuat atau dia mendapatkan sebuah masalah. Tapi masalah dari perspektif si A dengan masalah dari perspektif si B tentunya berbeda. Kita ambil contoh ya, kalau orang melihat dari satu sisi, dia melihatnya adalah angka 6. Si A melihatnya sebagai angka 6. Tapi si B dari sudut pandangnya dia ternyata sebagai angka 9. Nah, hal tersebut akan terlihat perbedaannya. Bahwa dua orang ini ternyata memiliki dua perspektif yang berbeda, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, apakah penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah? Ya, jawabannya ya iya. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif.
Pada penelitian kualitatif, peneliti tidak dituntut untuk membentuk konsepsi atau teori sebelum penelitian dilakukan. Lalu penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, dan mengadakan analisis data secara induktif, dan mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar. Kemudian, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tapi beberapa pakar tidak sepakat yang menyebut bahwa penelitian saya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nah, itu beberapa pakar tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Jadi, kita hanya bisa bilang, oh bahwa penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, bukan deskriptif kualitatif ya. Karena itu bisa menghasilkan pandangan yang berbeda ketika kita menyebut penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil, ya. Jadi prosesnya itu yang ingin dieksplor, makanya dia lebih fokus pada prosesnya. Lalu membatasi studi dengan fokus, ya. Harus ada batasan masalahnya. Lalu memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data. Lalu rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak, baik peneliti dan subjek penelitian. Nah, dasar teoritis penelitian kualitatif bertumpu pada pendekatan fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi. Oke, demikian ya pembahasan kita yang pertama, kaitannya dengan penelitian kualitatif. Silakan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang penelitian kualitatif, diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa dinyalakan loncengnya, supaya nanti saya bisa memberikan tambahan wawasan yang baru, kita sama-sama belajar berkaitan dengan penelitian kualitatif. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.